ini acaranya spesial loh. Semuanya sudah siap kan? Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan Yesus tolong pimpin, sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikut ibadah sama-sama ya. Semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ethan, Elin, ayo sini. Ayo sini. Duduk sini. Duduk sini dulu. Hari ini kan hari spesial loh. Papa punya cerita bagus. Cerita apa, Pak? Cerita tentang kelahiran juru selamat sejati yang mampu menyelamatkan kita semua. Wow! Ayo, Pak, mulai ceritanya. Oke, Papa mulai ceritanya ya. 2000 tahun yang lalu, Yusuf membawa Maria ke kampung halamannya, yaitu kota Bethlehem. Karena tidak ada tempat penginapan, maka lahirlah bayi Yesus di sebuah kandang. Wah, ada bayi. Oh, iya. Siapa ini? Iya, siapa ya? Wah, ini tuh ya, bayi yang sangat spesial. Spesial? Iya. Kok mau bisa? Tahu nggak? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Iya. Juru selamat dunia. Wah, luar biasa. Iya. Kalau gitu, kita harus bersukacita bersama. Iya, karena Yesus sudah lahir di dunia ini menebus kita semua. Iya, menyelamatkan kita semua. Kita harus bersukacita. Ayo kita nyanyi sama-sama. Semuanya semangat memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah, ayo kita akan lambaikan tangan semua yang mau bersukacita. Haleluya. Kita mau nyanyi sama-sama. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai.
Lalu berkatalah malaikat itu kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Mari kita sama-sama semua memuji Tuhan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Iya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar seluruh lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, cendera Tuhan yang kudus. Lelah bernyanyi juga di hadapan Muliakan Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di palungan.
Akhirnya kita sampai juga di tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat. Kalau gitu kita mau menyembah Dia. Kita mau puji namanya. Puji namanya. Kita mau ajak semua juga bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Kita bersuka cita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dari awal ya kita mau nyanyi bersama kalau Tuhan kita Allah yang besar. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Tuhan kita memang Raja yang besar. Iya. Ajaib sekali ya. Luar biasa. Kalau seorang juru selamat telah lahir buat kita. Iya, bagi siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur Kau mengatur
jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dari awal kita menyanyikan lagu ini, Di tanganmu ini janji janjiku, setiap kami Tuhan, segenap hidupku, dalam hidup kami mau persembahkan untuk Engkau Yesus. Kau mengatur jalan hidupku, Ku milikmu Tuhan, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you. kami mau menyembah Engkau Yesus. I will worship Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan setiap hidup Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
Yesus adalah juru selamat kita. Dia juru selamat yang sejati. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong kita, baik jasmani seperti kesehatan, kepandaian, dan mencukupi kebutuhan kita. Yesus juga dapat menolong kita secara rohani dengan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan yang pasti kita bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Oh, jadi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita sekeluarga ya? Iya, benar. Ya, kalau gitu kita berdoa ya, sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat kami dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Senang bertemu dengan kalian semua. Om yakin dan percaya kalian semua dalam kondisi sehat walafiat di dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Mula pertama di hari yang berbahagia ini, yang penuh sukacita ini, Om ucapkan mewakili segenap guru-guru kalian yang sangat mencintai kalian, yang sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan kalian secara tatap muka. Om ucapkan Merry Christmas ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin ya. Di hari Natal tahun 2021 ini ya, Om ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah pasal 16 ayat yang ke-31 ya. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Believe on Jesus Christ. Ya, kita akan coba baca di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-16, pasal ke-16 ayat 31 dari terjemahan KJI. Silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan. Berikutnya, Engkau dan seisi rumah. engkau dan seisi rumahmu. Digaris bawahi ya, engkau dan seisi rumahmu ya. Amin. Kita akan lihat peristiwa ini terjadi ketika Rasul Paulus dan Silas itu berada di Filipi ya. Pada saat itu, singkat cerita ya, ada seorang perempuan yang ada roh penenung ya. Dari roh penenungnya ini, tuan-tuan daripada perempuan ini mendapatkan uang ya. Nah, ketika itu perempuan ini mengikuti Rasul Paulus kemanapun Rasul Paulus pergi di Filipi, sambil perempuan ini berteriak-teriak katakan, ini ini seorang yang akan mengajarkan jalan keselamatan pada kita, yang menunjukkan jalan keselamatan pada kita. Dan pada saat itu, ketika Rasul Paulus mulai merasa terganggu, Rasul Paulus segera menangis, demi nama Yesus. Ya, pada ketika Rasul Paulus mengatakan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, saat itu juga roh penenung itu hilang. Ya, ketika roh penenung itu hilang, maka harapan para tuan-tuan yang ada untuk mendapatkan uang dari hasil roh penenung ini dari perempuan ini hilang. Akibatnya apa? Para tuan-tuan ini marah ya. Rasul Paulus dan Silas ini ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan para pejabat pembesar yang ada, dan mereka mulai melancarkan tuduhan bahwa Rasul Paulus ini dan Silas ini adalah orang Yahudi yang mengajarkan sesuatu adat istiadat orang Yahudi yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh orang Romawi. Nah, kemudian para pembesar ini menangkap baju Rasul Paulus dan Silas ini, disobek, kemudian didera. Mereka didera berkali-kali, mereka didera. Dan setelah didera, mereka dimasukkan di dalam penjara, diserahkan pada satu kepala penjara di Filipi,
dan disuruh menjaga dengan baik-baik. Dan Rasul Paulus dan Silas ini ditaruh di bagian tengah daripada penjara itu. Apa yang Rasul Paulus sama Silas lakukan pada saat itu ketika mereka setelah didera? Apakah tidak sakit? Sakit ketika didera. Berkali-kali dikatakan di dalam Alkitab seperti itu ya. Tetapi ketika mereka setelah didera, mereka dimasukkan di dalam penjara, mereka bahkan dipasung. Ya, kalian lihat ya gambar di kanan ini ya, dipasung kakinya. Apakah mereka bisa bergerak? Tidak bisa bergerak. Mereka sangat-sangat kesulitan, tidak bisa bergerak. Apakah mereka menjadi sedih, menjadi tawar hati? Ternyata mereka tidak sedih, tidak tawar hati. Dikatakan tengah malam, waktunya orang tidur, tengah malam, Rasul Paulus dan Silas ini berdoa pada Tuhan. Dia memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan dikatakan, waktu mereka memuji, membesarkan nama Tuhan, orang-orang yang di penjara lainnya itu bisa mendengar. Mereka memuji, membesarkan nama Tuhan, dan itu menarik kuasa Tuhan. Dikatakan pada saat mereka memuji, membesarkan nama Tuhan, terjadi gempa yang dahsyat, sehingga sendi-sendi dari penjara itu bergerak dan belenggu pasung itu terlepas. Ketika itu terjadi, ternyata kepala penjara ini sedang dalam kondisi tidur. Dan pada saat dia bangun, dia kaget. Dia langsung ingat, waduh, ini penjara terbuka seperti ini, berarti semua tahanan akan lari, sudah melarikan diri. Dia segera menghunus pedangnya, dia mau bunuh diri. Karena apa? Dikira bahwa semua tawanan itu melarikan diri. Dan artinya apa? Kalau tawanan melarikan diri, itu adalah tanggung jawabnya dia sebagai seorang kepala penjara. Nantinya akan ditangkap, akan diadili, bahkan mungkin dihukum mati oleh pembesar-pembesar atau pejabat yang berwenang. Nah, ketika dia mau menghunus pedang dan membunuh diri, Paulus berteriak, "Hei, stop, tunggu. Kami semua masih ada di sini. Semua masih ada di sini." Kemudian kepala penjara ini kaget. Dia langsung ambil suluh ya. Ambil pelita suluh begitu, dia cari, dia beneran. Semua masih ada. Semua tawanan masih ada di tempatnya. Rasul Paulus dan Silas pun tidak melarikan diri. Akhirnya dia takut. Dia kemudian tersungkur di bawah kaki Paulus. Dia katakan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa diselamatkan? Ya. Nah, akhirnya apa? Rasul Paulus mengatakan, percayalah pada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan ketika kepala penjara ini mendengar firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, kepala penjara ini kemudian membawa Rasul Paulus dan Silas ini ke rumahnya, dibalut, dibersihkan luka-lukanya, diberi makan, dan memberikan diri dia dan seisi rumahnya untuk dibaptiskan. Dan mereka bertobat sungguh-sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, kita lihat, kalau ketika kita percaya pada Tuhan, maka janji Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ya, bagaimana seseorang itu dapat percaya pada Tuhan? Seseorang yang bisa percaya pada Tuhan ketika dia mendengar firman Tuhan, ini adalah satu anugerah Tuhan, ini satu andil daripada pekerjaan Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak tarik hati kita pada Bapa, kalau Roh Kudus tidak tarik pada Tuhan, maka kita tidak mungkin percaya. Coba baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat yang ke-44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali Bapa yang telah mengutus aku, menariknya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini adalah andil pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang itu bisa mengerti, percaya pada Tuhan. Dan yakin dan percaya, pagi hari ini, bagi setiap kita yang datang beribadah di hari Natal ini,
ketika kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, pada saat ini, itu tidak kebetulan. Itu artinya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapa menarik hati kita pada Tuhan, datang pada Tuhan. Dan kalau hati kita ditarik pada Tuhan, itu artinya Tuhan mempunyai rencana, sesuatu rencana yang terindah untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, seseorang bisa percaya pada Tuhan kalau Tuhan menarik kita pada, kalau Bapa menarik kita pada Tuhan, dan kita mau membuka hati kita. Ya, kita mau membuka hati kita selebar-lebarnya, sehingga kita memberikan keleluasaan untuk pekerjaan Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Tuhan bisa masuk di dalam hidup kita, tinggal di hati kita. Ya, kita lihat satu contoh di dalam Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Ini tentang Sakeus, satu peristiwa yang sudah mungkin tidak asing lagi bagi kita. Silakan. Lukas 19 ayat yang ke-5, dan ketika Yesus tiba di tempat itu, ia memandang ke atas dan nampak dia lalu berkata kepadanya, Sakeus, turunlah dengan segera, karena hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Ya, terus berikutnya. Ayat yang ke-6, dan ia segera turun serta menyambut dia dengan sukacita. Perhatikan, ya, ketika Tuhan Yesus itu melihat Sakeus di atas pohon, dia mengatakan, Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Apa yang Sakeus kerjakan? Sakeus segera turun dengan hati yang penuh sukacita. Artinya Sakeus ini menerima Tuhan Yesus dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Kalian perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, di Lukas pasal ke-19 ayat 16 dan sebelumnya, ya, dikatakan Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Ya, pemungut cukai itu orang yang berdosa. Sakeus ini orang kaya, tetapi dikatakan bahwa Sakeus ini ingin tahu siapa Tuhan Yesus ini. Dan Sakeus ingin tahu siapa Tuhan Yesus ini, dan Sakeus ini orang yang pendek, sehingga dia kemudian apa? Dia naik ke atas pohon. Artinya apa? Dia membayar harga untuk dia bisa mencari tahu siapa Tuhan Yesus. Dia berupaya, dia berusaha untuk naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat, oh, ini Tuhan Yesus. Dan itulah artinya Sakeus itu sudah membuka hatinya. Ya, dia sudah membuka hatinya. Jadi ketika Tuhan Yesus berfirman, Sakeus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Sakeus menyambut firman Tuhan itu, ajakan Tuhan, panggilan Tuhan itu dengan sukacita. Dan kita lihat, Sakeus mendapat janji daripada Tuhan. Terus ayat berikutnya, tolong dibacakan. Ayat yang ke-7, dan ketika mereka melihat hal itu, semua bersungut-sungut, katanya ia pergi menjadi tamu dari seorang berdosa. Ayat yang ke-8, lalu Sakeus berdiri, serta berkata kepada Tuhan, lihatlah Tuhan, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Ya, Sakeus benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Tuhan betul-betul masuk di dalam hatinya dan mengubahkan tabiat hidupnya, semua diubahkan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa yang ada. Bahkan Sakeus mengatakan, separuh dari hartaku akan aku berikan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang dia tipu, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Berikutnya terus. Dan jika saya telah mengambil sesuatu dari seseorang dengan tuduhan palsu, saya akan mengembalikannya 4 kali ganda. Ayat yang ke-9, lalu Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah datang di rumah ini, karena ia pun seorang putra Abraham. Hari ini keselamatan itu datang di rumah ini. Ya, Tuhan memberikan janji keselamatan untuk satu keluarga di rumah ini. Ya, nah, tetapi ada juga orang itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi melakukan pemilihan yang salah. Dia tidak mau membuka hatinya selebar-lebarnya. Kenapa? Coba kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat yang ke-16, lihatlah ada seorang datang dan berkata kepadanya, Guru yang baik, kebaikan apakah yang harus saya kerjakan supaya saya beroleh hidup kekal?
Ayat yang ke-17, maka kata Yesus kepadanya, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Allah. Tetapi jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, peganglah perintah-perintah itu. Ayat yang ke-18, maka berkatalah ia kepadanya, yang mana? Yesus berkata, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau bersaksi dusta. Ayat yang 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah orang di sebelahmu seperti dirimu sendiri. Ya, ini ada seorang muda yang kaya, ya, dia datang pada Tuhan, ya. Terus berikutnya. Ayat yang ke-20, orang muda itu berkata kepadanya, semua hal ini telah saya perbuat sejak saya muda. Ya, orang muda ini sudah berbuat hal-hal yang menurut dia itu sudah tidak melanggar hukum Taurat. Sejak mudanya dia membuat itu, dia berbuat itu. Ya, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Berikutnya. Apakah saya masih kurang? Ayat yang ke-21, Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah mengikut aku. Ayat yang ke-22, tetapi ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dengar baik-baik, berikutnya, terus. Pergilah ia dengan sedih karena ia berharta banyak. Ia dengan sedih karena ia berharta banyak. Artinya apa? Orang muda ini lebih mencintai dunia daripada mengasihi Yesus. Hatinya tidak terbuka. Ketika seseorang mencintai dunia, maka dia menjadi seteru Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana seseorang itu bisa percaya pada Tuhan. Ya, ketika terkadang orang itu bisa percaya pada Tuhan ketika seseorang itu dihadapkan pada satu permasalahan yang sangat-sangat menurut dia di luar batas kemampuan manusia. Pada saat orang itu tidak bisa berbuat sesuatu, ada seorang anak yang merasa putus asa, sedih, ya, dia merasa tidak punya masa depan. Pada saat itulah Tuhan itu bisa hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan itu bisa bekerja. Kalau kita lihat kepala penjara, bagaimana tahu-tahu dia bisa terbuka hatinya, menangkap firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Terkadang kita tidak habis pikir, Tuhan itu Allah yang penuh cinta. Tuhan itu bisa membuat, dia bisa melihat hati kita dan dia bisa membuat berbagai macam cara sehingga seseorang itu bisa ditarik hatinya pada Tuhan dan bertobat. Om ingat, ya, Om nggak pernah lupa, ya. Ketika Om bertobat bagaimana, ya, Om benar-benar bertobat. Ketika waktu itu Om berada di rumah sakit, ya, di rumah sakit. Om dari keluarga bukan Kristen, ya, tetapi Om sekolah dari SD kecil sampai lulus, Om sekolah di sekolah Kristen. Nah, ketika itu pada saat Om masih remaja, kelas 8, ya, mama papanya Om masuk ke rumah sakit. Bukan masuk ke rumah sakit, diopname, ya, dirawat di rumah sakit, dua-dua. Nah, pada saat itu Om ingat, ya, Om berdoa di malam terakhir. Ternyata itu malam terakhirnya mamanya Om mempunyai kesempatan hidup di dunia ini. Om tidak tahu, ya, waktu itu dokter menyatakan bahwa besok mamamu boleh pulang, ya, besok mamamu boleh pulang. Ternyata waktu malam itu Om berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan mamaku, aku akan iring Engkau. Ya, aku akan iring Engkau. Om sangat mencintai mama papanya Om. Om berdoa sungguh-sungguh. Besoknya Om sekolah, dan singkat cerita, tengah-tengah sekolah, pelajaran sekolah berlangsung, Om dijemput sama pamannya Om. Dan ketika Om pulang, Om baru tahu bahwa mamanya Om meninggal. Om nangis. Om masuk ke kamar mandi, Om pukul itu namanya dinding kamar mandi. Dah, Om pukul. Dah. Tuh,
Apakah Om marah sama Tuhan? Om tidak marah sama Tuhan. Cuman Om menangis sama Tuhan. Om bilang, Tuhan, Mama, Tuhan. Om menangis pada Tuhan. Dan Tuhan menangkap hatinya Om. Om tidak marah sedikit pun pada Tuhan, tetapi itu adalah satu titik balik di mana Om mulai percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Om mulai setia pada Tuhan, dan Om baru tahu bahwa rencana Tuhan itu luar biasa buat kehidupan Om sekeluarga. Ya, jadi kadang Tuhan itu membiarkan kita ini merasa tertekan, mepet pada kita mengalami permasalahan, tetapi sebetulnya Tuhan itu hadir, ada bersama dengan kita. Ketika kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan benar-benar real hadir bersama dengan kita. Ya, percaya. Kita mempercayai, kita bisa percaya pada Tuhan, kita harus percaya dengan iman. Coba baca Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh Ya, iman. kita mungkin tidak pernah melihat bagaimana bayi Yesus itu lahir. Ya, bagaimana Tuhan itu menderita di atas kayu salib, dan Tuhan itu bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Kita nggak pernah lihat. Tetapi dengan mata iman kita, bahwa kita percaya bahwa semua Tuhan sudah kerjakan lengkap. Tuhan sudah kerjakan lengkap, dan semua kemenangan yang Tuhan kerjakan itu untuk kita, untuk saudara dan untuk saya, untuk kalian dan untuk Om, untuk kita semua lengkap, dan kita terima dengan iman. Dan Tuhan mengatakan bahwa ketika kita bisa percaya meskipun kita tidak melihat, itu adalah orang yang berbahagia. Coba baca di dalam Yohanes pasal ke-20 ayat ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29, berbahagialah orang yang belum melihat tetapi sudah percaya. Ya, belum melihat tetapi percaya. Kalau kita bisa seperti itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Itu semata-mata karena Bapa yang menarik kita pada Tuhan. Coba baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan dengan iman, dan itu bukan oleh perbuatan dirimu sendiri, melainkan oleh karunia Allah. Ya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi itu semata-mata karena karunia daripada Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika kita percaya pada Tuhan, biar hati kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Mulut kita mengatakan, Tuhan, aku percaya. Karena dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, dengan hati orang percaya, orang dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, kita lihat ketika seseorang mendengar dan dia berkeras hati dan dia tidak mau percaya, why? Coba baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat yang ke-24, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya, ketika kita tidak mau percaya pada Tuhan, maka akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya, kita lihat bahwa kenapa kok kita harus percaya Yesus? Apakah kita tidak cukup kita dengan hanya berbuat baik? Karena Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Coba baca di dalam Kisah pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12,
tidak ada keselamatan di dalam siapapun, sebab tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tidak ada jalan yang lain, tidak ada nama yang lain sehingga kita bisa diselamatkan. Tidak bisa, bukan juga dengan perbuatan kita, karena dengan perbuatan, dengan korban segala macam kita tidak bisa menyelamatkan hidupan kita dari api neraka, tetapi hanya satu, lewat Yesus Kristus, lewat Yesus Kristus, karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan itu sudah lengkap diberikan untuk kalian, untuk kita semua, ya. Dan Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ke 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, sebab kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari kehidupanmu yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Ya, Tuhan sudah menebus hidup kita dari semua kehidupan kita yang sia-sia. Terus? Bukan dengan barang-barang yang akan binasa seperti perak atau emas, ayat yang ke-19, melainkan dengan darah Kristus yang mulia seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Dengan darah yang sangat mahal, dengan darah Kristus Yesus yang tidak bercacat celah. Kita ditebus dari kehidupan kita yang lama. Apa kehidupan kita yang lama? Kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang menjadi hamba dosa. Mungkin ada yang terikat dengan hal-hal yang pornografi, ada yang terikat dengan tontonan-tontonan, ada yang terikat dengan rokok. Enggak merokok, tapi vape. Oh ya, sama saja. Terikat dengan hal-hal yang seperti itu, terikat dengan hal-hal yang jelek, berani kurang ajar dengan orang tua, dan lain sebagainya. Ini adalah kehidupan yang lama, kehidupan yang dilawan Tuhan, kehidupan menjadi seorang hamba dosa. Dan dikatakan dosa, upah dosa itu adalah maut. Coba baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah itu hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, karena itu ketika kita percaya pada Tuhan, kita memberikan hidup kita pada Tuhan, kita membuka hati kita supaya Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita harus benar-benar lepas mati di dalam dosa, lepas daripada dosa, hidup di dalam kehidupan yang baru, menjadi satu ciptaan yang baru, dan jangan pernah kembali lagi menjadi hamba dosa. Hiduplah sebagai seorang yang merdeka, karena firman Tuhan mengatakan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sesungguhnya, karena Yesus itu adalah pelepas dosa. Ya, apakah Tuhan, janji Tuhan hanya bisa melepaskan kita dari dosa secara rohani, memberikan kita surga dan lain sebagainya? Tidak. Tuhan menyelamatkan kita dari semua segi kehidupan kita. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka kalau Tuhan sanggup menolong kita, melepaskan kehidupan kita dari dosa, bukanlah perkara yang susah untuk Tuhan menolong kita dari setiap permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi masalah kehidupan kalian sekeluarga? Mungkin di masa pandemi ini, terhadap kesehatan, terhadap krisis keuangan, mungkin kalian melihat orang tua kalian yang dipotong, gajinya dipotong. Mungkin tinggal 50%, mungkin sudah tidak bekerja lagi. Tuhan sanggup berbuat mujizat. Pagi hari ini, ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan sanggup berbuat sesuatu mujizat untuk hidup kita. Tuhan sanggup menolong. Ketika kita melihat tahun 2020, 2021 hingga saat ini pun pandemi masih ada, meskipun sudah melandai. Apa yang terjadi tahun 2022 tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dan kita pegang baik-baik, bahwa janji Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Coba baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, 2022. Kalau Tuhan sanggup memelihara kita mulai tahun 2020 hingga 2021, 2022 ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Itu janji Tuhan. Ketika kita percaya bahwa mujizat itu ada, ketika kita percaya ada miracle, maka sesuatu akan Tuhan perbuat untuk kita. Tetapi pada saat kita tidak percaya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Coba baca di dalam Matius pasal ke-13 ayat yang ke-58. Matius 13 ayat yang 58, maka di sana ia tidak mengerjakan banyak perbuatan kuasa sebab mereka tidak percaya. Ya, kalau kita tidak percaya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Tuhan itu real ada. Terkadang orang itu berharap miracle in Christmas Day, tapi dia tidak percaya. Oh mosok sih, oh masak sih, oh iya tak. Tidak ada sesuatu mujizat buat orang seperti ini. Tetapi ketika kita percaya, kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan berikan pada kita apa yang kita pohonkan, dan itu menjadi sukacita yang besar di hari Natal ini. Coba baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Yohanes 16 ayat yang ke-24, sampai sekarang kamu belum meminta apapun di dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Ya, ada satu kesaksian. Ya, di masa pandemi ini isu yang paling menakutkan adalah kalau apa? Sakit. Loh, kok bisa? Ya, kalau sakit sariawan mah orang nggak takut ya. Tetapi sakit apa yang paling ditakuti? Ketika panas. Loh, padahal panas itu kan bisa penyebabnya macam-macam. Bisa infeksi kah? Tapi orang sudah mulai panas COVID. Nah, ya, ada satu oma. Ya, ini oma daripada murid sekolah minggu. Ya, anak ini panas badannya. Ya, untuk singkat ceritanya, kita akan dengarkan kesaksian daripada oma berikut ini. Shalom anak-anak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini saya mau bersaksi pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Tepatnya pada tanggal 11 September, hari Sabtu, cucu saya yang bernama Adam dan Ariana panasnya tinggi, pada itu sampai Minggu pagi masih panas. Puji Tuhan, saya telepon sama hamba-hamba Tuhan yang dari Bukit Zaitun, sudah didoakan. Puji Tuhan, Ariana siangnya sudah sembuh, turun panasnya jadi normal lagi. Tapi ada Adam yang belum sembuh. Saya minta bantu doa pada guru-guru sekolah minggunya Adam SM2, Tuhan tolong juga, tapi masih belum sembuh. Panasnya turun, naik lagi. Panasnya turun, diminumi obat, naik lagi. Tapi saya tetap berdoa terus pada Tuhan, bahwa Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberi pertolongan kesembuhan buat cucu saya. Sampai siang hari masih belum turun, diminumi obat, turun panas, turun, tapi naik lagi. Boleh setengah jam naik lagi. Tambah siang, tambah waktu mau sore itu sudah panasnya sampai 39. Mamanya ada mulai bingung ya Bapak Ibu, mau cari dokter, dokternya enggak mau. Pada kebetulan itu hari Minggu, dokternya enggak mau, dikasih hari Senin pagi. Kita mau pergi rumah sakit, keadaan pandemi begini, mamanya Adam enggak berani. Tapi saya percaya, saya terus berharap pada Tuhan, saya menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sampai sore Adam itu menggigil kedinginan karena panasnya tinggi.
Terus saya berdoa terus sampai sore hari. Puji Tuhan, ada guru sekolah minggunya Adam telepon saya, "Gimana tante? Adam sudah sembuh?" Saya bilang belum, tambah panas. Terus kita berdoa bersama. Puji Tuhan, saya berdoa selesai, amin. Terus anak saya telepon, "Ma, Adam sudah sembuh, sudah mau makan." Puji Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan ajaib. Langsung turun tuh 37. Sudah tidak kedinginan lagi, sudah mau makan. 1 hari tidak makan sama sekali tuh. Sore langsung tahu-tahu minta makan. Tuhan kita dahsyat. Kita kalau doa orang benar, besar kuasanya. Itu di Yakobus 5 ayat 16 ya Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan itu bersedia bila kita perlu apapun, Tuhan menolong. Sinilah kesaksian saya, cari dokter pun keadaan gini ya sulit ya Bapak Ibu. Meskipun kita punya uang, dokternya tidak mau. Kalau kita di rumah sakit, kita yang takut. Anak saya bilang sama saya, "Wangel ya Ma cari dokter." Saya bilang sama anak saya, "Iya tek mama jadi dokter ya tak parani." Sekian Bapak Ibu kesaksian saya ini supaya menjadi berkat buat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ketika hari Minggu, apakah ada dokter yang mau didatangi untuk berobat? Jarang. Ada harapan? Nggak ada. Cucunya tetap panas. 38, 39, 38, 39. Tetapi ketika Oma ini percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Kontak, miracle terjadi. Sesuatu sejati terjadi. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan dalam nama Yesus, maka Tuhan sanggup berbuat mujizat untuk kita semua. Pegang baik-baik. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ya, Kolose 3 ayat 17, baik kita berkata-kata, baik kita bertindak, biar kita bertindak di dalam nama Yesus. Coba baca. Kolose 3 ayat 17, dan apapun yang kamu perbuat dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah dan Bapa oleh Dia. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ya, dikatakan janji Rasul, janji kebenaran firman Tuhan mengatakan engkau dan seisi rumahmu. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita nggak baca satu ayat yang sudah kita hafal di luar kepala, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya beroleh selamat, dia beroleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah Yohanes 3 ayat 16, kabar sukacita, kabar keselamatan untuk semua orang, untuk keluarga kita. Ketika kalau kita melihat mungkin ada anggota keluarga kita, entah kakak kita, entah adik kita, ataukah orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau mereka kita melihat ada orang tua kita yang sakit, atau orang tua kita yang bersedih hati karena pekerjaan, karena masalah ekonomi keuangan, kalian sebagai seorang anak yang percaya pada Tuhan, yang mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita, berdoalah untuk Tuhan. Percaya. Om tidak tahu apa yang kalian hadapi selama 2020-2021, tetapi satu hal yang Om percaya, bahwa ketika hari ini, ketika kita percaya pada Tuhan dan kalian berdoa dengan sungguh-sungguh penuh kepercayaan, 2021 kita akan tutup tahun ini, Natal tahun ini menjadi satu Natal yang istimewa karena Tuhan berbuat miracle di dalam hidup. If you believe, kita akan tunduk kepala. Siapa yang punya masalah, kita akan tunduk kepala. Ambil waktu beberapa saat untuk kita menyembah Tuhan.
kita datang pada Tuhan dengan hati sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk kita menyembah Tuhan. Percayalah, siapa yang mempunyai masalah apapun masalah yang ada, bawa pada Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yesus, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan seperti ini. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar musiknya kita lalui. Siapa punya masalah, siapa percaya pada Tuhan, hari ini juga Tuhan sanggup berbuat mujizat. Di hari Natal, Tuhan akan memberikan kita satu sukacita untuk tahun 2021 ini. Percaya pada Tuhan. Amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yang selalu digenapi hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sikira wala 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 Tuhan, Engkau melihat ya Bapa, setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat ya Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah, mereka datang padamu dengan hati yang terbuka, penuh percaya pada Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengadakan mujizat. Engkau sanggup mengadakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu yang percaya berharap padamu ya Bapa. Engkau lawat ya Bapa. Saat ini apapun yang menjadi permasalahan anak-anak-Mu, mereka yang percaya, Engkau sanggup memberikan miracle di hari Natal yang penuh dengan sukacita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ke dalam berkat pimpinan kasih-Mu ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya bahwa saat Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau tinggal bersama-sama dengan kami, maka hidup kami akan penuh dengan mujizat sebab Engkau ada beserta dengan kami. Dan janji-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan. Pegang janji Tuhan. Siapa yang percaya pada Tuhan, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat kedua tangan kanan kita, kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus lengkap dengan karunia-karunia dan mujizat, berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Kita akan senantiasa melihat kebesaran, keperkasaan Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan sudah mendengar seluruh doa kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.